Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita tentang struktur teks diskusi. Selanjutnya, apa itu struktur teks diskusi? Mari kita ikuti bersama-sama. Tahukah kalian di dalam teks diskusi terdapat strukturnya? Struktur itu sendiri sama artinya dengan susunan. Struktur teks diskusi terdiri atas 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi yang di dalamnya ada sudut pandang, argumen pro dan kontra, dan simpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi pernyataan untuk membatasi isu, topik, mengenai masalah yang dibahas, dan latar belakang topik. Contoh, mie instan termasuk salah satu makanan favorit masyarakat Indonesia. Mie cepat saji ini sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak. Untuk menikmatinya cukup dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di paketnya. Begitu praktis dan mudahnya mie instan ini disajikan. Bahkan seringkali mie instan ini disajikan dengan dicampur nasi sebagai pengganti sayur. Teks tersebut merupakan pendahuluan karena memaparkan topik yang dibahas. Struktur yang kedua adalah isi, di mana di dalam isi terdapat sudut pandang atau argumen baik yang pro dan kontra. Isi teks diskusi memaparkan gagasan utama yang disertai dengan alasan dan bukti pendukung berdasarkan satu sudut pandang tertentu, baik yang pro maupun yang kontra. Contoh, ini dari argumen dari pihak yang kontra. Secara medis, mengonsumsi mie instan yang dicampur dengan nasi dapat meningkatkan risiko diabetes. Meskipun mie instan menawarkan cita rasa yang menggugah selera makan, kandungan nutrisi di dalamnya hampir tidak ada. Mie instan justru mengandung berbagai jenis senyawa yang bisa mengakibatkan munculnya penyakit diabetes. Ini adalah teks yang merupakan argumen dari pihak kontra yang disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Contoh argumen dari pihak yang pro, meskipun demikian, banyak kalangan berpendapat bahwa tak masalah apabila makan mie instan dicampur nasi karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap nasi sebagai makanan pokok. Selain praktis, mie instan juga bisa sebagai pengganti sayur dan lauk pauk yang bisa dicampur dengan nasi. Selama tidak dijadikan sebagai menu harian, mie instan dicampur nasi bisa dijadikan menu selingan, sehingga tidak memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Teks ini merupakan argumen dari pihak yang pro karena merasa setuju dan disertai dengan alasan dan bukti yang kuat. Struktur yang ketiga adalah simpulan. Simpulan dalam teks diskusi adalah hasil, kesimpulan, rekomendasi atau solusi dari permasalahan yang dibahas. Hasil diskusi haruslah berisi rekomendasi untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Rekomendasi yang dihasilkan sebaiknya merupakan jalan tengah untuk berbagai pihak. Contoh, jika memang benar bahwa makan mie instan bercampur nasi memiliki risiko terhadap penyakit diabetes, kita memang perlu berhati-hati mengonsumsinya. Kalau hanya sesekali dikonsumsi sebagai selingan, mungkin risikonya tidak terlalu fatal. Namun, jika terlalu sering, apalagi dijadikan sebagai kebiasaan, kita harus menghindarinya. Lebih baik mencegah daripada mengobatinya. Teks tersebut adalah merupakan simpulan karena merupakan hasil dari pembahasan yang merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi, baik untuk yang pro maupun yang kontra. Nah, itu tadi video tentang struktur teks diskusi. Selanjutnya kita akan bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.